kalau tadi kita berbicara tentang peran dan tanggung jawab manusia sebagai individu, nah, berarti ada tanggung jawab dan peran manusia sebagai bagian dari masyarakat sebenarnya, Ustaz. Iya. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Peran dan tanggung jawab manusia sebagai masyarakat. Peran dan tanggung jawabnya itu dalam Al-Quran kita bisa baca secara lengkap. Itu di Al-Baqarah 142 sampai 150. Ayat-ayat itu lengkap berbicara tentang manusia sebagai masyarakat. Itu. Ayatnya jelas ya, yang di 143 itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu menjadi ummatan wasata, masyarakat pilihan. Ini bukan perintah, tapi amanat. Jadi umat Islam itu sebagai masyarakat diberi amanat oleh Allah, harus menjadi ummatan wasata, masyarakat pilihan. Jadi wasata itu rajulun wasatul qaumi, itu pengertiannya adalah pria pilihan kaumnya. Sehingga ini doktrin umat terpilih dalam Islam. Cuma ini bukan cek kosong. Umat terpilih itu litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu itu menjadi saksi-saksi atas manusia. Dalam tafsir lama banyak yang memaknai secara eskatologis. Menjadi saksi itu besok umat selain umat Nabi Muhammad itu baru bisa masuk surga apabila sudah mendapatkan restu, rekomendasi dari umat Islam. Umatnya Nabi Nuh mau masuk surga. Itu harus oleh malaikat ditanya, kamu umatnya siapa? Umat Nabi Nuh. Tunggu dulu. Nggak bisa. Langsung masuk. Sudah dapat rekomendasi umat Nabi Muhammad belum? Belum. Kamu cari rekomendasi dulu. Tapi alhamdulillah kita di Muhammadiyah sudah memahami bahwa litakunu syuhada 'alan nas itu supaya menjadi saksi-saksi sejarah. Saksi sejarah itu berarti menjadi pelaku-pelaku sejarah. Jangan hanya menjadi penonton-penonton dalam sejarah. Masyarakat lain memproduksi barang dan jasa. Mestinya kita itu jangan menjadi penonton orang lain memproduksi barang dan jasa, kita kemudian hanya memakainya saja. Masyarakat lain membuat pesawat terbang, kita buat apa? Kita penonton atau pelaku? Masyarakat lain membuat mobil, HP, kita menjadi penonton atau jadi pelaku? Kalau kita masih menjadi penonton, itu berarti kita belum mengamalkan. Litakunu syuhada 'alan nas, menjadi pelaku-pelaku sejarah. Alhamdulillah kita di Muhammadiyah punya tafsir itu. Supaya bisa menjadi pelaku yang unggul gimana? Alhamdulillah juga, gitu loh. Di Muhammadiyah itu kita itu semboyannya itu kita ambil dari ayat. Fastabiqul khairat. Al-Baqarah 148. Selama ini diterjemahkan dengan berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Cuma ini kan berbicara tentang amanat yang harus dipenuhi. Berlomba-lomba tapi kalah. Itu dimaksudkan oleh ayat itu enggak? Enggak. Gitu loh. Sehingga fastabiqul khairat itu maknanya bukan berlomba-lomba. Maknanya bisa kita pahami dari pembentukan kata fastabiqul khairat itu kan ada fa jawabnya. Terus istabiqu. Istabiqu ini fi'il amar jamak. Mufradnya istabiq. Istabiq itu sulasi mazid. Mujarotnya sabako. Sabako itu mendahului. Mendahului itu berada di depan. Nggak ada mendahului kok berada di tengah, apalagi berada di belakang. Sehingga fastabiqul khairat itu berarti jadilah kamu berada di depan dalam semua al-khairat. Al-khairat itu adalah an-nafi'at, kebaikan yang bermanfaat. Karena kebaikan yang bermanfaat, maka dalam pengertian yang lain, Raghib Al-Asfahani, al-khair itu adalah ma yarghabu fihil kullu. Kebaikan yang disenangi oleh semua orang. Sehingga kita umat Islam, tidak hanya Muhammadiyah saja dulu,
Itu menjadi umatan wasato, itu harus berada di depan dalam semua kebaikan. Ya. Di tengah saja nggak boleh, apalagi Apalagi berada di belakang. Jadi semboyannya selalu terdepan begitu. Iya, ini Selalu namanya terdepan. etosnya etos avant-garde, Avant-garde. berada di depan. Berada di depan, betul Ustaz. Jangan hanya sepeda motor merek tertentu. Tapi umat Islam itu seharusnya avant-garde. Iya, oke. Berada di depan dalam semua kebaikan.